Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Rabu 1 Desember 2021, Pekan Advent pertama, peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 29 sampai dengan 37. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Para murid menyahut, "Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "dan ada juga beberapa ikan kecil." Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pekan pertama Advent ini, pikiran kita diarahkan pada satu kata kunci, yaitu harapan. Harapan adalah sebuah kebajikan ilahi. Dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan bahwa harapan adalah kebajikan ilahi yang olehnya kita rindukan kerajaan surga dan kehidupan abadi sebagai kebahagiaan kita dengan berharap kepada janji-janji Kristus dan tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi bantuan rahmat Roh Kudus. Marilah kita berpegang teguh kepada pengakuan tentang harapan kita, sebab ia tetap setia pada apa yang telah dijanjikannya. Allah telah melimpahkan Roh Kudus kepada kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima kehidupan abadi sesuai dengan pengharapan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita masih memiliki harapan? Perikop Injil hari ini membantu kita untuk selalu memiliki harapan kepada Tuhan. Dikisahkan oleh Matius bahwa Tuhan Yesus menyusur pantai Danau Galilea, lalu naik ke atas bukit dan duduk di sana. Tentu saja semua mata tertuju kepadanya.
Yesus menjadi pusat hidup mereka. Orang banyak yang datang berbondong-bondong itu menaruh harapan kepadanya untuk mendapatkan kesembuhan. Mereka adalah orang-orang yang sakit secara fisik, yakni orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi. Yesus meletakkan tangan dan menyembuhkan mereka semua, dan seketika itu juga mereka semua sembuh. Ini adalah peristiwa yang menakjubkan banyak orang pada saat itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak hanya menyembuhkan orang yang sakit secara fisik. Ia juga tergerak hati oleh belas kasih kepada orang yang lapar dan haus dan sedang berada bersamanya. Oleh karena itu, ia membuat sebuah mujizat Ekaristi dengan memperbanyak 7 roti dan beberapa ikan kecil. Sebagai imam agung, ia mengangkat roti dan ikan, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti dan ikan kepada para muridnya. Dan gilirannya, para murid membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang dan masih ada sisa 7 bakul penuh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nampaknya kisah Injil hari ini sangat indah untuk kita renungkan bersama. Dalam masa Advent ini, kita semua memiliki harapan untuk berjumpa dengan Yesus. Orang yang memiliki harapan akan selalu memusatkan perhatiannya kepada Yesus, dan Yesus pun akan menyembuhkannya. Orang yang memiliki harapan kepada Yesus akan dikenyangkan. Yesus berbagi dengan memberi tubuhnya dalam rupa roti Ekaristi. Tubuhnya mengenyangkan dan memuaskan secara jasmani dan rohani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan pada masa Advent ini? Pada hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus untuk mewujudkan harapan kita dengan berbagi kepada sesama. Janganlah kita membuat perhitungan akan apa yang harus kita berikan kepada sesama. Ingat, Tuhan juga menjadikan kita sebagai distributor kasih-Nya kepada sesama kita. Kita juga diingatkan untuk aktif dalam berekaristi. Sebab di dalam ekaristi terjadilah sebuah perjumpaan dengan Yesus yang kita nantikan dengan rindu. Dialah yang akan mengantar kita untuk merasakan perjamuan abadi di surga kelak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala mujizat yang telah kami alami dalam kehidupan kami masing-masing. Buatlah kami menjadi tanda kasih-Mu bagi orang lain. Curahkanlah Roh-Mu ke dalam hati kami. Dengan demikian, melalui diri kami, banyak orang akan mengenal dan mengalami kuasa kesembuhan-Mu dan belas kasihan-Mu. Tuhan, kami juga sangat bersyukur karena sampai hari ini Engkau masih terus memberikan tubuh dan darah-Mu sendiri kepada kami semua dalam ekaristi, sehingga dengan demikian kami tidak akan pernah kelaparan dan kehausan secara spiritual. Tuhan, bentuklah kami menjadi insan ekaristik yang tidak hanya senang berkumpul di sekeliling altar-Mu di gedung gereja, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat di mana kami tinggal. Buatlah kami mampu melihat diri-Mu di dalam diri siapa saja yang akan kami temui, baik umat Kristiani maupun saudara-saudari kami yang beriman kepercayaan lain.
teristimewa dalam masa Advent ini. Dimuliakanlah selalu namamu ya Yesus, Putra Allah yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa di surga, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.